Kalau ditanya mau cepet atau mau lambat, pasti semua orang pinginnya cepet ya. Tapi sebelum kita lanjut, setelah yang satu ini, oke? Assalamualaikum YouTubers. Semua orang pasti pengen jalur yang cepet, nggak mau jalur yang lambat ya. Tapi untuk apa kalau misalkan kita pakai jalur yang cepet itu masih tetap celaka atau masih tetap kurang nyaman, bikin dak dikduk jantung ya kan, bisa deg-degan. Lain halnya dengan kita dengan cara lambat, dimana jalur itu yang ditempuh pelan-pelan tapi selamat, tapi sampai tujuannya. Yang cepat juga nyampe ke tujuan, yang lambat juga nyampe ke tujuannya. Nah, disitulah kita diberikan dua pilihan ya, dimana memang banyaknya orang-orang itu senangnya lewat jalur cepat. Apapun akan mereka lakukan dengan jalur cepat itu asalkan mereka cepat sampai ke tujuan utamanya. Dan tidak lupa juga dengan jalur lambat, dimana jalur lambat itu juga walaupun pelan ya, tapi tetap sampai ke tujuan dengan hal yang sama. Tapi disinilah letak perbedaan itu, dimana jalur cepat lebih diminati oleh banyak orang daripada jalur lambat ya. Sama halnya dengan YouTube juga. Ada pertanyaan yang masuk di kolom pertanyaan video saya itu yang di bawah. Dia bertanya seperti ini nih. Adakah cara cepat untuk mendapatkan atau menembus 1000 subscriber itu sendiri? Jawabannya pasti ya, ada cara cepatnya. Cara cepatnya adalah menggunakan aplikasi, dimana banyak banget jutaan orang itu mendownload aplikasi dimana bisa menghasilkan subscriber dengan cepat. Dalam waktu satu hari bisa menembus 50 subscriber. Tapi perlu diingat bahwa dengan hasil seperti itu kalian juga akan mendapatkan imbasnya nanti ketika sore hari atau malam hari. Secara bertahap itu akan selalu menghilang. Tidak lupa halnya seperti yang alami pun menghilang, tapi tidak terlalu banyak dengan yang menggunakan aplikasi. Kalau pakai aplikasi itu bisa drastis hilangnya, bahkan bisa sampai lebih dari titik dimana kamu sudah mendapatkan awal pertama kamu mendapatkan subscriber itu sendiri. Tapi dengan menggunakan aplikasi itu secara kontinu, tapi akan sering hilang, sering yang namanya apa ya, kalau menurut saya itu sering yang namanya dibikin sakit hati oleh aplikasi itu sendiri. Dan ada juga yang menggunakan namanya jasa, dimana para penyedia jasa ini menawarkan berlomba-lomba untuk mendapatkan 1000 subscriber itu sendiri dengan harga yang miring, dengan harga yang fantastis. Tapi perlu diingat, yang namanya menggunakan jasa itu tidak dibenarkan dan menggunakan aplikasi itu tidak dibenarkan, dimana memang akan membuat kerugian. Pertama, keuanganmu, yang kedua subscribermu. Walaupun ada dimana diiming-imingi kata-kata di sini dijamin permanen, di sini dijamin amanah, di sini dijamin keawetannya. Ya itulah namanya penyedia jasa, pasti akan mengiklankan, memberi iklan itu supaya menarik, dimana agar banyak peminatnya. Tapi perlu diketahui, dimana memang menggunakan hal-hal yang seperti itu tidak dibenarkan, karena memang sudah banyak korban-korban berjatuhan dimana menggunakan aplikasi maupun menggunakan jasa subscriber itu sendiri ya. Yang jelas, untuk mendapatkan subscriber itu lebih baik dengan cara yang alami. Jangan pakai kecepatan tinggi atau kecepatan penuh atau yang digaspol ya. Karena dengan menggunakan hal-hal seperti itu, kamu tidak akan bisa menemukan channelmu sendiri. Kamu tidak akan bisa yang namanya kreativitasmu diasah. Karena yang jelas hanya dengan hal-hal seperti itu kamu bisa mendapatkan 1000 subscriber dengan mudah. Tapi perlu diingat bahwa yang seperti itu tidak akan ada yang alami. Karena yang jelas ketika kamu mendapatkan 1000 subscriber dengan cara seperti itu, videomu akan mati, channelmu akan mati. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena memang pertama, jika kamu sudah mendapatkan 1000 subscriber dengan menggunakan aplikasi ataupun menggunakan jasa dari subscriber itu sendiri, membeli ya, dalam arti membeli subscriber,
ketika kamu mengupload video yang kedua, apakah nanti akan ada yang menonton? Apakah nanti ada yang sharing ke channelmu, bertanya kepadamu? Ataukah mungkin nanti ada yang bisa memberikanmu masukan di dalam videomu nanti? Itulah kerugian dari menggunakan jasa seperti itu maupun menggunakan aplikasi seperti itu ya. Jadi buat kalian semua yang memang ingin menempuh jalur cepat, saya kembalikan lagi kepada kalian. Silahkan kalian pergunakan jika memang dirasa itu membantu. Tapi perlu diingat, banyak banget korban yang berjatuhan dan yang sudah menguninstall atau kembali ke channel saya ini sharing lagi di sini bahwa memang seperti itu tidak dibenarkan dan mereka sudah merasakannya sendiri. Jadi buat kalian semua, keputusan ada tangan kalian, saya hanya memberi masukan, jangan sampai kalian menggunakan hal-hal yang seperti itu, oke? Dan buat kalian semua yang ingin bertanya seputar dari YouTube, mau tanya tentang subscribe, mau curhat di sini, mau sharing di sini, silahkan masukkan semua unek-unek cerita kalian ke kolom komentar di bawah. Yang mana pastinya bisa nanti saya baca, bisa nanti saya lihat, nanti bisa saya bicarakan atau kita sharing di sini ya. Silahkan kalian masukkan pertanyaan-pertanyaan kalian, di mana di sinilah tempat kita untuk curhat, untuk sharing dan berbagi ilmu seputar dari YouTube itu sendiri. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTuber.